Udah ya. Ya. Udah ketemu 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsahu walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi kemarin kita baca surah surah ayat ya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina warka'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma tarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Ini yang saya ulang ini nih. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Diperintah kepada manusia untuk menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi wahai manusia, jadikanlah mim maqami Ibrahim ay inda maqami Ibrahim, di samping maqam Ibrahim musalla, jadikan tempat sholat. Ya di sini maksudnya min, itu saya jelasin lagi. Min itu bermakna inda, di samping. Lah bahasa samping inda itu ya boleh jadi di depannya, boleh jadi di sampingnya kanan kiri, boleh jadi di belakangnya, itu indah. Dalam menurut tafsir ini ai bi an tusallu khalfahu, jadi sholat di belakang maqam Ibrahim, di sholat 2 rakaat, di sholat sunnah 2 rakaat, tawaf, disiplin tawaf. Jadi bukan bimakna min li tab'id, enggak.
Kalau min nanti kan sholatnya di sebagian makom Ibrahim. Jadi enggak, makom Ibrahim itu ya di belakangnya atau di samping. Jadi al-hajaru maqam Ibrahim, al-hajaru alladzi qama bi 'inda bina'il bait. Di hajar, batu yang tempat berdirinya Ibrahim, Nabi Ibrahim ketika membangun bait. Lah ini agak merembet dikit supaya kita ingat. Jadi di dekat Ka'bah itu ada Hijir Ismail yang melingkar separuh, yang sedikit melingkar ini ya di samping Ka'bah. Nah, Hijir Ismail itu menurut ulama Syafi'iyah yang saya pelajari itu termasuk Ka'bah. Syadharwan apa itu pondasi Ka'bah, termasuk Ka'bah. Berikut Hijir Ismail. Ketika tawaf nggak boleh di dalam Hijir Ismail, nggak boleh, harus di luar Hijir Ismail. Karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Cuman kalau saya bahas dalam secara tawaf nih kebanyakan. Yang jelas tawaf itu keliling Ka'bah, menjadikan Ka'bah sebelah kiri dimulai dari Hajar Aswad. Lah, ketika dikatakan itu mengelilingi Ka'bah, berarti kan harus di luar Ka'bah. Lah kalau di dalam Ka'bah itu bukan keliling namanya, masuk Ka'bah. Makanya ini hati-hati nih ketika kita diberi rezeki oleh Allah. Hati-hati, harus ada jarak di antara Ka'bah ya kira-kira semeter. Karena itu Ka'bah itu ada pemugaran. Yang namanya Ka'bah itu ya tanahnya itu. Bukan bangunannya itu namanya bangunan. Yang namanya Baitul Atiq ya tanahnya itu. Nah, sebelum dibangun Nabi Ibrahim kan masih berupa tanah. Baitul Atiq itu dari semenjak bumi diciptakan udah ada Baitul Atiq. Nah itu menurut ulama Syafi'iyah di Hijir Ismail itu kan kamar tempatnya Nabi Ismail untuk istirahat sama Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Itu ketika tawaf itu harus di luar Hijir Ismail. Hati-hati nanti kalau tawaf jangan desek-desekan kita sampai di dalam Hijir Ismail, ini nggak sah. Kalau nggak sah tawafnya, ya hajinya nggak sah, karena termasuk rukun haji. Nah, cuma itu aja ya. Kita lanjutkan ayat yang kita baca tadi. Walqur, dan ingatlah kamu idh yarfa'u ketika meninggikan siapa Ibrahim, Nabi Ibrahim al-qawaida, meninggikan qawaid. Qawaid itu pondasi atau jidar, tembok. Meninggikan pondasi atau tembok. Ai al ususa awil judur. Berapa pondasi atau berapa jidar? Jidar itu tembok. Jidar itu tembok mufrad, jamaknya judur. Asasun, usus. Pondasi. Nah, qawaid itu bisa diartikan usus, bisa diartikan judur, tembok atau pondasi. Ingat ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaid minal baiti, dari baitullah. Ya benihi, halih bangun siapa Ibrahim, membangun Ibrahim. Hi ing bait. Ketika Nabi Ibrahim membangun baitullah. Lafal minal baiti muta'alliqun, itu ta'alluq biyarfa'u dengan lafal yarfa'u. Bangun-bangun minal baiti, dari baitullah. Bangun dari baitullah.
wa Ismailu dan Nabi Ismail. Atfun ala Ibrahim. Lafal Ismail atfun itu diatafkan ala Ibrahim terhadap lafal Ibrahim. Jadi Ismail wa Ismail itu lafal Ismail itu diatafkan kepada lafal Ibrahim. Jadi Ibrahimu wa Ismail. Enggak boleh wa Ismailah, wa Ismaili. Wa Ismail karena ataf terhadap lafal Ibrahim. Ketika artinya di sini Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu bersama Nabi Ismail dibantu oleh Nabi Ismail. Yaqulani halih berkata sahabat Ibrahim Ismail mereka berdua berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nih doanya Nabi. Rabbana ya Tuhan kami. Taqabbal terimalah minna dari kami ai bina'ana. Membangun Ka'bah itu binaan bangunan kami bangun kami Ka'bah. Terima ya Allah sebagai bentuk ibadah kami. Terima. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah anta ya engkau as-sami'u iku zat yang maha mendengar lil qawli terhadap ucapan perkataan al-alim terus maha mengetahui bil fi'li dengan apa fi'lu itu perbuatan. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi di sini kalau ibadah kita selain ibadah melakukan ibadah Allah jangan lupa berdoa kepada Allah agar diterima ibadah kita. Itu mohon diterima ibadah kita. Makanya ketika selesai sholat baca doa itu ada tuntunannya. Lah sholat itu bentuk ibadah amal. Sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atas perintah Allah. Setelah menjalani perintah Allah, Nabi Ibrahim berdoa mohon agar diterima. Kalau gitu ada tuntunannya. Enggak beda, enggak ada tuntunannya. Lo enak kalau ikut Al-Qur'an ya. Rabbana waj'alna muslimaini Rabbana duh Tuhan kami waj'alna dan jadikan kami muslimaini orang yang tunduk. Muslimaini munqadhaini orang yang tunduk kedua. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail mohon agar keduanya Allah jadikan termasuk hamba yang selalu tunduk kepada Allah. Muslimaini laka tunduk kepadamu ya Allah. Waj'al min dzurriyyati waj'al dan jadikanlah ya Allah min dzurriyyati setengah saking keturunan kami ai auladina anak-anak kami umatan engkau jadikan umat ai jamaatan jamaah muslimatan yang tunduk laka kepadamu ya Allah tunduk kepadamu ya Allah wa arina dan ajari kami ya Allah manasikana ajari syariat-syariat ibadah kami haji kami wa tub alaina wa tub dan terima taubat wa tub alaina dan terimalah taubat atas kami ya Allah innaka sesungguhnya engkau ya Allah antai engkau at-tawwab zat yang selalu memberi taubat maha penerima taubat ya at-tawwab maha penerima taubat ar-rahim yang maha welas asih maha penyayang. Dah nih di atasnya wamin litab'id kata min dzurriyyatina itu litab'id wa ata
Wa ata dan mendatangkan siapa Allah bihi dengan min. Ini hakikatan majayan ya Ibrahim. Yang berdoa kan Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim. Li taqaddumi qaulihi, karena mendahulinya qaulnya Allah taala, la yanalu ahdid dzalimin. La yanalu tidak mengena ahdi janjiku adz-dzalimina terhadap orang-orang dolim. Jadi kan Allah di awal ayat sebelumnya kan ada ini nih. Ini loh. Inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya kami jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam, panutan di dalam agama bagi manusia. Nah, Nabi Ibrahim enggak cukup terima dengan itu, mohon kepada Allah agar keturunannya pun juga dijadikan apa? Imam juga, panutan bagi manusia. Maka Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati ya Allah, dan keturunan-keturunan kami ya Allah. Dan Allah berfirman lagi, ya la yanalu ahdi dzalimin. Ya Ibrahim, saya sembadani doamu. Tak sembadani doamu. Tapi la yanalu ahdi dzalimin. Janjiku mengijabai doamu itu tidak akan mengena kepada orang-orang yang zalim, yang tidak mau beriman. Lah berangkat dari situlah Nabi Ibrahim berdoa ini nih, berdoanya. Nih. Berdoanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaini wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk kepadamu dan sebagian dari keturunan-keturunan kami. Nah gitu. Itu sebagian. Karena tidak semua keturunan Nabi Ibrahim semuanya dapat petunjuk. Yang mendapat petunjuk itu keturunan Nabi Ibrahim yang benar-benar mau beriman, tidak zalim. Nah gitu ya. Tidak zalim. Ada keturunan Nabi Ismail, Abu Lahab, dia kan nggak beriman. Keturunan Nabi Yakub banyak itu Bani Israel yang nggak beriman kepada Nabi Musa. Bani Israel kan keturunan Nabi Yakub. Nah disinilah kita banyak berdoa. Jadi iman itu luar biasa, hidayah itu luar biasa. Kita banyak bersyukur diberi hidayah oleh Allah. Ini suatu nikmat yang agung. Tidak semua mendapatkan hidayah. Ya keturunan Nabi Ibrahim aja ada yang tidak beriman. Ya, nah ini doanya nih. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya, umat yang jamaah yang tunduk kepadamu. Jadi tidak semua keturunan Ibrahim tunduk kepada Allah. Itu la yanalu ahdi dzalimin. Gitu. Makanya kita banyak bersyukur, apalagi kita, ya. Gitu ya. Yang penting kita usaha sekuat tenaga mendidik anak-anak kita agar mempunyai keimanan yang kuat. Kita didik ngaji. Insya Allah, gitu ya. Insya Allah. Jadi ini orang itu ketika diberi petunjuk oleh Allah, ringan sholat, ringan ibadah, nggak sombong. Karena ingat ini petunjuk Allah, nggak sombong.
Gitu. Tur enggak banyak ngurusin orang. Oh iya, ini belum dikasih hidayah Allah. Siapa tahu nanti suatu saat dikasih hidayah oleh Allah. Loh gitu. Berusaha dakwah aja dan juga diikuti dengan doa mendoakan baik kepada orang. Loh gitu. Enggak kemrungsung, tidak kemrung. Loh ini nih pahamannya apa? Ini memahami Al-Qur'an tuh seperti ini. Pentingnya memahami Al-Qur'an. Wa arina alim tan manasikana, ya Allah ajari kami manasikana, syariat ibadah kami. Au hajjana, atau haji kami. Ada manasik itu ada mengatakan syariat atau ada mengatakan haji. Jadi haji itu ya ajaran Allah, syariat Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salahu at-taubata ma'ismatihima tawadduan wa ta'liman li dzurriyyatihima. Jadi kenapa Nabi Ibrahim kok berdoa wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim? Padahal keduanya itu diraksa oleh Allah, dijaga Allah dari dosa. Kenapa? Nah, ini mufassir berpendapat bahwa permintaan tobat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah itu bentuk taklim. Bentuk taklim, ngajari kepada keturunannya. Kalau punya salah, akui salah, tobat kepada Allah. Itu. Bukan kok dosa enggak ngerasa dosa, ya susah berubahnya. Harus sadar, oh ini salah, terus kita kembali kepada Allah, bertobat, ya gitu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, duh Tuhan kami, wab'ats, dan utuslah fihim, di dalam ahlil bait, rasulan, engkau utus seorang utusan, minhum, dari aimin anfusihim, dari golongan ahli bait. Ahli baitullah maksudnya, yaitu Nabi Muhammad. Ini diijabah oleh Allah. Pada akhirnya Allah mengutus seorang utusan dari keturunan Nabi Ismail. Loh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya Nabi Ibrahim. Waqad ajaballahu, waqad ajaba, dan sungguh mengijabah siapa Allah doahu, terhadap doanya Nabi Ibrahim. Diijabah dengan bi Muhammadin, dengan adanya kanjeng Nabi Muhammad, dengan diutusnya kanjeng Nabi Muhammad. Rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitabal hikmata wa yuzakkihim wa innaka antal azizul hakim. Yatslu, yang membaca siapa Rasul, alaihim, mengatasi ahli bait, yang berdakwah kepada ahli bait. Ya pertama awalnya, ya kan? Tapi bukan berarti terus dakwah Rasul hanya dengan ahli baitillah, artinya orang-orang penduduk baitillah. Enggak. Tapi lil alamin, li amatin nas, untuk semua manusia. Inna arsalnaga wa ma arsalnaga illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaga illa rahmatan lil alamin. Diutusnya kanjeng Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Ayatika, membacakan ayat-ayatmu ya Allah, Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an,
Wa yu'allimuhum dan mengajarkan kepada mereka alkitab, kitab Al-Qur'an wal hikmata dan hikmah ma fihi minal ahkam, yaitu mengajarkan apa yang ada di kitab dari hukum-hukum agama. Ini hukumnya ini hukumnya ini boleh, ini enggak boleh, ya kan? Itu diajarkan supaya lurus, umatnya supaya lurus. Diperintahkan Allah pasti bermanfaat buat umatnya, pasti baik. Apa yang dilarang pasti enggak baik buat umatnya. Gitu. Wa yuzakkihim ayutahhiruhum minasyirki. Dan Rasul itu wa yuzakkihim, mensucikan kepada mereka dari kesyirikan. Innaka antal azizul hakim. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah, anta ya engkau al aziz, zat yang menang, al hakim yang bijaksana, fi sun'ihi, di dalam sun'i, pencipta perbuatan. Ya Allah berbuat, melakukan sesuatu itu dengan bijaksana. Ya, maksudnya gini. Ya Allah, ya Tuhan kami, utus dari golongan ahli bait seorang utusan yang membacakan kitab, membacakan ayat-ayat, membacakan Al-Qur'an, mengajari Al-Qur'an kepada mereka dan mengajari hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an. Wa yuzakkihim dan juga wa yuzakkihim dan membersihkan mereka dari perbuatan syirik. Syirik, menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya engkau Al-Azizul Hakim, zat yang menang, zat yang maha bijak. Ya itu doa Nabi. Isinya Al-Qur'an ya, hikmah. Isinya Al-Qur'an hikmah, macam-macam. Ini maksudnya penyebutan sebagian. Ya ada sejarah, ya ada penciptaan bumi langit seisinya. Dan semua itu mengandung hikmah. Al ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Semuanya itu bisa diambil pelajaran. Itu. Makanya bentuk ibadah apapun juga ada hikmahnya. Salat ada hikmahnya. Untuk ingat kepada Allah, gambarannya diri itu apa, ruku apa, sujud apa, kurban, gambarannya, hikmahnya agar orang itu berbagi, zakat, bentuk ibadah sosial supaya orang itu satu sama lain saling dekat, saling menyayangi. Loh begitu hikmah. Itu hikmah. Ya. Hikmah. Makna hikmah itu luas. Dah sampai di sini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Besok sampai wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Enggak ada yang perlu ditanyakan. Tutup. Kalau enggak ada ditutup.